Dalam spoiler sebelumnya, disebutkan bahwa Luo Feng telah memperoleh teknik kultivasi rahasia yang misterius dan menentang surga. Saat tubuh manusianya berlatih teknik ini, Luo Feng secara bertahap menyadari bahwa inti dari manual rahasia ini terletak pada penggunaan bola kristal jiwa dan bola kristal kekuatan genetik sebagai inti. Dengan mengintegrasikan energi roh dan kekuatan genetik dengan tubuh serta merujuk pada hukum operasional alam semesta, setiap sel dalam tubuh akan memperkuat dirinya secara otomatis, akhirnya mencapai lompatan dalam tingkat gen kehidupan. Namun, karena melibatkan hukum operasional alam semesta, proses kultivasi ini sangatlah rumit, di mana kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian instan bagi sang kultivator. Setelah tubuh manusianya gagal dalam upaya pertama, Luo Feng memutuskan untuk membiarkan binatang bertanduk emas mencobanya. Namun, karena ukurannya yang sangat besar, binatang itu akan mudah terungkap di dunia nyata. Oleh karena itu, Luo Feng memilih untuk membiarkannya berkultivasi di dalam dunia dalamnya. Tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan penting, jika binatang bertanduk emas gagal dalam proses kultivasi, apakah itu akan menyebabkan runtuhnya seluruh dunia dalam? Jawabannya adalah tidak. Mungkin kamu masih ingat bahwa ketika klon klan Mosha berhasil dikembangkan, dunia dalam Luo Feng memunculkan 3 bentuk dirinya, tubuh manusia, Luo Feng yang berubah menjadi klan Mosha, dan satu lagi Luo Feng dengan mata binatang bertanduk emas. Mengapa yang muncul bukanlah tubuh asli binatang bertanduk emas, melainkan sosok Luo Feng dalam bentuk manusia dengan mata binatang itu? Ini karena, Luo Feng dengan mata binatang bertanduk emas, sebenarnya adalah jiwa dalam inti kehidupan, yaitu jiwa yang telah merasuki binatang bertanduk emas, yang masih mempertahankan bentuk manusia. Jika bukan demikian, saat Luo Feng pertama kali memasuki kota primal kekacauan, pemimpin kota primal kekacauan pasti sudah melihat rahasianya dan langsung menghapusnya di tempat. Sumber kehidupan sejati dari dunia dalam adalah jiwa inti kehidupan ini. Jika jiwa ini diserang dan hancur, maka dunia dalam akan runtuh bersamanya, dan Luo Feng akan musnah sepenuhnya. Inilah juga alasan mengapa klon klan Mosha, yang membawa inti kehidupan, sangat takut terhadap serangan jiwa, karena inti jiwanya yang paling vital tersembunyi di dalam inti kehidupan. Namun, baik tubuh manusia maupun binatang bertanduk emas secara mandiri telah membentuk bola kristal jiwa di dalam tubuh mereka. Jika bola kristal jiwa ini dihancurkan, dunia dalam tidak akan terpengaruh sama sekali. Inilah alasan mengapa binatang bertanduk emas dapat berkultivasi dengan aman menggunakan manual rahasia tersebut di dalam dunia dalam. Meskipun binatang bertanduk emas dapat merujuk pada pengalaman kultivasi tubuh manusia, Luo Feng tetap memilih pendekatan yang hati-hati dan metodis, meminimalkan risiko kesalahan selama kultivasi. Dia sangat menyadari bahwa meskipun binatang bertanduk emas mati karena kegagalan dalam berkultivasi, dunia dalamnya masih bisa meregenerasi binatang bertanduk emas yang baru. Namun, dia tetap khawatir mengingat ukuran binatang itu yang sangat besar, karena hal tersebut membutuhkan jumlah energi yang luar biasa. Bahkan dengan sumber daya Luo Feng yang melimpah, mempertahankan konsumsi energi sebesar itu akan sangat sulit. Tanpa diduga, ketika binatang bertanduk emas melakukan kesalahan dalam kultivasi dan langsung hancur menjadi debu, dunia dalam mampu merekonstruksi binatang bertanduk emas yang utuh langsung dari debu tersebut tanpa mengonsumsi energi tambahan. Jangan lupakan bahwa binatang bertanduk emas secara alami memiliki kemampuan untuk melahap, dan debu itu, dari perspektif tertentu, tidak lebih dari sisa jiwa yang tersebar dan materi tubuh yang terurai yang kemudian berubah menjadi energi kosmik. Dengan kata lain, debu itu adalah energi murni. Yang lebih penting lagi, seluruh proses ini terjadi di dalam dunia dalam Luo Feng, yang berarti dia secara tidak sengaja menemukan mekanisme daur ulang energi yang hampir sempurna. Tidak peduli berapa kali binatang bertanduk emas gagal dan mati, ia dapat dibangkitkan kembali tanpa batas waktu tanpa konsumsi energi tambahan. Meskipun demikian, Luo Feng tetap berhati-hati, karena setiap kegagalan berarti harus memulai kembali dari awal, yang masih merupakan proses yang sangat memakan waktu. Bagaimanapun, ia tidak bisa hanya fokus pada peningkatan level gen kehidupan sambil mengabaikan pemahaman dan kultivasinya terhadap hukum asli. Melalui usahanya yang tak kenal lelah, tubuh manusia Luo Feng membutuhkan sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan tahap pertama kultivasi, sementara binatang bertanduk emas membutuhkan waktu hingga 30 tahun penuh. Jangan lupa bahwa level gen kehidupan binatang bertanduk emas sudah jauh lebih unggul dibandingkan tubuh manusia. Semakin tinggi titik awalnya, semakin besar kesulitan dalam kultivasi, dan secara alami, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Selama periode di mana Luo Feng sepenuhnya fokus pada kultivasi rahasia ini, Babata bertanggung jawab untuk memantau transformasi dan peningkatan bumi dengan tujuan menemukan sisa pelat logam yang hilang. Sayangnya,
Meskipun telah mengerahkan puluhan juta probe kecil dan mikro, mereka tidak menemukan apapun. Faktanya, ini adalah pengaturan yang disengaja oleh Zuo Shanke, yang juga dikenal sebagai tamu gunung duduk. Sedikit bocoran, tamu gunung duduk adalah guru resmi keempat yang diakui Luo Feng di alam semesta asli. Tentu saja, jika tidak menghitung hubungan guru-murid formal, ada banyak tokoh kuat yang Luo Feng panggil sebagai guru. Sebagai anggota ruang kosong primordial, ia sepenuhnya berhak menerima bimbingan jangka panjang dari seorang ahli tingkat abadi dan bahkan bisa mengajukan permohonan untuk mengganti guru kapan saja. Namun, dalam pandangan tamu gunung duduk, pelatihan yang diberikan oleh perusahaan alam semesta virtual, serta bimbingan mendetail dari para ahli tingkat abadi, tidak cukup untuk memungkinkan Luo Feng benar-benar mencapai puncak alam semesta. Yang ia cari adalah seseorang yang bisa mendominasi alam semesta asli dan bahkan berdiri di atas seluruh samudera alam semesta. Oleh karena itu, ia dengan sengaja menyembunyikan berbagai pelat logam di seluruh alam semesta dan menyiapkan lapisan demi lapisan ujian sambil menanamkan peluang yang dapat menyebabkan lompatan kualitatif dalam kekuatan Luo Feng. Dengan cara ini, dalam proses mencari pelat logam, Luo Feng harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi berbagai rintangan, terus-menerus menerobos batasnya, dan tumbuh lebih kuat melalui pengalaman hidup dan mati. Kembali ke alur cerita, sementara Luo Feng sedang fokus pada kultivasinya, sebuah regu pembunuh yang dikirim oleh Zerg diam-diam menyusup ke bumi tanpa sepengetahuannya. Jelas, Zerg belum pernah menyerah dalam upaya untuk membunuhnya. Seperti yang disebutkan dalam bocoran sebelumnya, terbang melintasi alam semesta selama 3 tahun jelas tidak praktis karena hanya akan membuang waktu dan mudah menarik perhatian. Untuk menghancurkan dan menembus teknik rahasia ruang Huyanbo serta berteleportasi langsung ke bumi, Zerg harus mengorbankan setidaknya seorang mata-mata tingkat Marquis abadi, yang merupakan harga yang tidak ingin mereka bayar. Bagaimanapun, meskipun Luo Feng memiliki potensi untuk menerobos ke tingkat Marquis abadi atau bahkan lebih tinggi, ia masih hanya seorang penguasa domain, jauh dari tingkat kekuatan seorang Marquis abadi yang sebenarnya. Seorang jenius tetaplah seorang jenius, mereka belum cukup kuat untuk memengaruhi situasi yang lebih besar. Oleh karena itu, kepemimpinan Zerg mengambil jalan tengah dengan mengirimkan seorang ahli tingkat abadi dengan kekuatan setidaknya Marquis abadi secara diam-diam untuk mengantar regu pembunuh ke sistem tata surya, menempatkan mereka di wilayah yang tidak jauh dari bumi. Namun, seperti yang telah diprediksi oleh mata-mata mereka, transformasi bumi telah sepenuhnya selesai berkat kerja efisien dari puluhan juta tenaga konstruksi. Kini, bumi telah diperkuat dengan sangat baik, dan regu pembunuh itu sama sekali tidak dapat menjalankan misi mereka. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa memantau setiap gerakan Luo Feng dan mengirimkan intelijen kepada atasan mereka. Tentu saja, mengirimkan intelijen melalui alam semesta virtual bukanlah tugas yang mudah. Sistem pertahanan ras manusia sangat ketat, membuat hampir mustahil bagi mata-mata asing untuk mengirim pesan. Setiap informasi harus melewati ratusan bahkan ribuan lapisan enkripsi sebelum dapat berhasil dikirimkan. Proses ini sangat rumit dan pasti akan menyebabkan keterlambatan komunikasi yang signifikan. Setelah 50 tahun menjalani kultivasi dengan damai, perusahaan alam semesta virtual akhirnya memberikan misi pertama kepada Luo Feng, yaitu memberantas mata-mata Zerg. Sasaran dari misi ini adalah keluarga kerajaan dari peradaban tingkat menengah yang berada di bawah yurisdiksi negara alam semesta Ganwu. Mereka telah memberikan intelijen kepada Zerg selama lebih dari 1 juta tahun, menyebabkan kerugian besar bagi umat manusia di medan perang luar galaksi. Perusahaan alam semesta virtual selalu bersikap kejam terhadap para pengkhianat, dan kali ini, tugas Luo Feng adalah melenyapkan mereka sepenuhnya. Daftar target mencakup 2 ahli tingkat abadi yang dikendalikan oleh kekuatan jiwa. Salah satunya adalah seorang Marquis abadi, 4 penguasa dunia tingkat rendah, dan lebih dari 100 juta individu yang terlibat dalam transmisi intelijen atau pengkhianatan terhadap umat manusia. Mengingat skala misi yang sangat besar, jelas bahwa Luo Feng tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Oleh karena itu, ia akan memimpin sebuah legiun dari negara alam semesta Ganwu, dengan dukungan tambahan dari pasukan suku bertanduk emas. Namun, tidak semua pertempuran dapat diselesaikan oleh legiun karena Luo Feng diwajibkan untuk secara pribadi membunuh ke-4 penguasa dunia yang berkhianat. Bagi seorang anggota tingkat 9 penguasa domain dari perusahaan alam semesta virtual di ruang kosong primordial, membunuh penguasa dunia tingkat rendah bukanlah tantangan sama sekali. Penguasa domain tingkat 9 memiliki pemahaman tentang hukum asli yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan penguasa dunia tingkat pertama, sehingga efek penekanan proyeksi dunia mereka hampir tidak berpengaruh. Bagi Luo Feng, bahkan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, tubuh manusianya saja sudah cukup untuk menghabisi mereka dengan mudah.
Apakah ada yang menyadari bahwa dalam Pratinjau episode 159, lempengan logam yang berisi metode peningkatan level gen kehidupan tidak muncul? Apakah ini berarti alur ceritanya dihapus? Menurut saya, kemungkinan besar tidak. Bagaimanapun, kultivasi dari kitab rahasia ini sangat penting bagi perkembangan Luo Feng, dan menghapusnya sepenuhnya akan terasa tidak masuk akal. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa tim produksi menyesuaikan alur cerita, mirip dengan bagaimana mereka mengubah urutan busur, Gunung Iblis. Awalnya, Luo Feng seharusnya menjalankan misi Gunung Iblis sebelum berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi, tetapi dalam serialnya, urutannya dibalik. Penyesuaian ini mungkin dilakukan karena alasan yang sama. Sebagai contoh, dalam serial ini, misi Luo Feng melibatkan pemusnahan lebih dari 100 juta mata-mata, yang merupakan skenario yang sangat brutal dan berdarah, sehingga mungkin tidak cocok untuk ditampilkan secara langsung. Akibatnya, tim produksi mungkin telah mengubah peran suku bertanduk emas, menggambarkan mereka sebagai penambang dalam serial. Dengan perubahan ini, alur cerita akan bergeser sehingga Luo Feng, saat menengahi konflik antara suku bertanduk emas dan keluarga kerajaan, secara tidak sengaja menemukan hubungan keluarga kerajaan dengan Zerg. Perubahan ini juga secara alami akan mengarah pada terobosannya ke tingkat penguasa domain selama penyelidikan, seperti yang telah kita lihat dalam episode sebelumnya. Alasan saya berasumsi demikian didasarkan pada dialog dalam adegan perjamuan di episode 157. Anggota keluarga kerajaan menunjukkan rasa tidak puas yang kuat terhadap suku bertanduk emas. Mereka beranggapan bahwa sebagai ras bawahan umat manusia, suku bertanduk emas seharusnya tidak memiliki otonomi dan tidak menyadari penindasan keras yang mereka lakukan terhadap suku tersebut. Selain itu, tim produksi memberikan fokus khusus pada beberapa karakter baru. Berdasarkan pendekatan penceritaan mereka yang biasa, sangat mungkin salah satu dari mereka adalah seorang pengkhianat. Namun, yang menarik bagi saya adalah apakah adegan pertarungan Luo Feng saat ia secara langsung membunuh 4 penguasa dunia akan tetap ada dalam adaptasi. Jika adegan ini dihapus, itu akan menjadi kerugian yang sangat disayangkan. Namun, upaya Luo Feng untuk membantu para penambang suku bertanduk emas dalam menyelesaikan perlakuan tidak adil terhadap mereka masih akan secara alami mengarah pada undangan dari para tetua suku bertanduk emas, yang memungkinkan Luo Feng mengunjungi tanah air mereka untuk memperkuat hubungan. Hal ini memastikan bahwa cerita tetap mengikuti alur utama. Menariknya, pencipta senjata Yanshen berasal dari suku bertanduk emas. Fakta ini pasti akan menarik minat Luo Feng, karena para jenius dari suku bertanduk emas tidak kalah mahir dalam menggunakan senjata Yanshen dibandingkan dengan manusia. Yang paling penting, di bedua tempat klan bertanduk emas berada, terdapat satu binatang ruang angkasa tingkat penguasa dunia yang dikurung. Ini akan menjadi kedua kalinya kita menemui binatang ruang angkasa setelah binatang bertanduk emas, dan kali ini, makhluk itu adalah binatang kehancuran dengan garis keturunan puncak. Sudah diketahui secara luas bahwa binatang ruang angkasa sangat disukai oleh hukum asli, tetapi binatang kehancuran berbeda dari binatang bertanduk emas karena ia menguasai hukum petir dan waktu. Selain itu, ia memiliki teknik rahasia bawaan yang tiada tandingannya, pembekuan waktu. Pembekuan waktu adalah teknik rahasia yang nyaris tak terkalahkan, mampu membuat lawan di tingkat yang sama benar-benar tak bisa bergerak dalam waktu singkat, memberikan keunggulan absolut dalam pertempuran. Karena aturan yang mengatur alam semesta, pembekuan waktu tidak dapat dipertahankan terlalu lama atau digunakan dalam area yang luas, tetapi untuk melepaskan diri darinya tetaplah tugas yang sangat sulit. Ada dua cara utama untuk melawan pembekuan waktu. Cara pertama adalah kecepatan ekstrim. Hanya dengan mencapai kecepatan yang tak terbayangkan, mendekati teleportasi, seseorang dapat menghindari terkunci dan dengan demikian terlepas dari efek pembekuan waktu. Namun, tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak yang berada di bawah tingkat Raja Abadi yang telah menguasai teleportasi? Inilah salah satu alasan utama mengapa binatang kehancuran tak tertandingi di antara makhluk-makhluk dengan tingkat yang sama. Metode kedua adalah kekuatan mutlak. Seperti pepatah, kekuatan luar biasa menghancurkan semua teknik. Ketika kekuatan seseorang mencapai ambang tertentu, tak ada teknik rahasia yang bisa tetap efektif. Namun, dalam tingkatan yang sama, makhluk yang mampu melampaui binatang ruang angkasa dalam hal kekuatan mentah hampir tidak ada, kecuali beberapa makhluk khusus yang sangat langka. Inilah sebabnya mengapa bahkan seorang ahli tingkat abadi biasa pun tidak memiliki peluang melawan binatang ruang angkasa tingkat puncak penguasa dunia. Jika binatang kehancuran begitu kuat, mengapa ia dikurung di wilayah klan bertanduk emas? Jawabannya sederhana, ia ditangkap oleh seorang yang mulia alam semesta yang menguasai hukum asli ruang.
Seorang eksistensi yang telah sepenuhnya memahami hukum asli ruang akan dengan mudah menekan binatang ruang angkasa tingkat puncak penguasa dunia. Bakat bawaan binatang kehancuran benar-benar luar biasa dan sangat menggoda. Perlu dicatat bahwa kemampuan bawaan tidak memerlukan pelatihan untuk muncul karena mereka terwujud secara alami, seperti bakat melahap yang dimiliki binatang bertanduk emas. Jika bukan karena visi Luo Feng yang semakin luas seiring dengan peningkatan statusnya, ia mungkin sudah lama mempertimbangkan binatang kehancuran sebagai target klon keempatnya, dan kemunculan klon samudra tersembunyi di masa depan mungkin tak akan pernah terjadi. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.